terus apa lagi? Nah terus di kantor polisi itu malah bingung saya ini laporannya yang mana gitu kan. Akhirnya saya mengetahui bahwasanya laporannya itu terkait 2 orang itu, Pak Ramin dan juga Pak Sumaryono. Beliau menuduh Pak Sumaryono itu melakukan kekerasan. Pak Sumaryono yang punya rumah, yang disewain itu Pak. Nah, kami sebagai orang yang berada di TKP itu merasa kaget, kan kita tidak ngapa-ngapain beliau gitu. Ya sebenarnya pemicunya dari beliau dulu Pak, bukannya apa ya Pak ya. Kita itu kan menghargai beliau ya sebagai kiai. Selama ini saya bahkan ngadu ke suami saya, Mas saya dilecehkan, Mas beliau gini, Mas beliau gitu. Suami saya diem. Karena beliau ini santri, ini juga santri. Oh, dulu santri, lu santri di mana? Saya santri di Tebu Ireng. Oh, Tebu Ireng. Saya bukan orang Madura. Beliau orang Madura. Mbak orang mana? Saya orang Batam. Orang Batam. Dia bukan Jawa ya? Bukan Jawa Timur. Tinggalnya di Tebu Ireng. Tinggalnya di Jawa Timur. Jawanya iya, asalnya bukan Jawa Timur. Keturunan Batam tinggal di Jawa Timur. Keturunan Bugis. Oh, Bugis. Oh. Beliau tinggal di Batam, keturunan Bugis, berada di lingkungan orang Batak, Jawa. menikah dengan orang Madura. Lengkap lah itu. Nah, terus kalau yang bertengkar ada masnya gimana tuh? Jadi begini, dari awal memang saya tidak muncul karena apa, laporan dari istri cukup sudah membuat hati saya sakit. Karena kenalnya awal dari Yaimim ini ngakunya sama saya punya pesantren. Akhirnya adab saya sebagai santri pasti samik nawa untuk ke kiai. Karena saya juga seburuk-buruknya orang Madura pasti pernah nyantri. Cuman saya bilang sama istri saya, Dek, mungkin ketika dia memperlakukan seperti itu, dia dalam posisi gila. Gak apa-apa, kamu yang sabar, ambil berkahnya aja. Siapa tahu dari itu kita dapat berkahnya. Cuman saya bilang sama istri saya, pokoknya jangan sampai nyentuh kamu secara fisik atau nyentuh usaha kita. Kalau itu yang sudah terjadi, maka hukum wajibnya saya yang akan membela kamu. Saya bilang seperti itu. Jadi pas habis isya itu dari pagi sudah mancing saya. Cuman saya diem. Tapi mancingnya pakai umpan nggak? Nggak ketawa. Saya NU. Mancing sambil di video. Akhirnya saya diem. Terus malamnya saya pagar sudah dipasang. Pakai kayak Maduranya coba. Pagar itu sudah dipasang. Terus malamnya ada gerbang, loh ada apa? Ternyata dia sudah merusak pagar itu. Akhirnya secara spontan saya keluar. Saya tanyakan, katanya disuruh RT suruh bongkar. Karena ini tanahnya dia. Akhirnya saya klarifikasi, kalau memang ini tanah sampean, saya mau buktinya mana, sertifikatnya saya keluarin. Karena saya sudah ada ikatan dengan yang punya tanah, kontrak untuk lahan parkir. Sewa menyewa. Harapan saya kenapa? Untuk sementara saya pagar seperti itu, biar tidak mengganggu ke Pak Mim lagi, biar Pak Mim tidak mengusik-usik tanah itu. Ternyata dia tetap kekeh tanah itu milik dia. Akhirnya sempat kami sama saya, kenapa di video itu saya bilang apa sampean? Saya bilang kiai, habib, ustadz atau apa? Karena setiap ketemu sama orang pasti dia tidak suruh panggil Yaimim. Terus sama mahasiswanya suruh sarung atas tulisannya Yaimim. Pokoknya yai. Itu yang jadi mindsetnya dia ke orang-orang. Cuman saya bilang, sampean ini orang tua dan saya sudah anggap orang tua sendiri, kok malah sampean tingkah lakunya seperti ini ke kita. Begitu. Ya memang kalau dari sisi keilmuan, dialektika bicara, kapasitas, pemahaman bahasa, perjalanan spiritual saya tinggi banget ya. Makanya dengan ngomong dengan saya nyambung gitu loh. Nah, tapi saya kan tidak kemana-mana gitu loh. Yang penting kan menyampaikan apa yang terjadi, yang terdengar dan yang terlihat, sehingga orang melihatnya proporsional. Karena ini sudah jadi konsumsi publik, ya harus dijelasin pada publik kan gitu loh. Dan karena Pak Yainya sudah bertemu dengan saya, ya saya harus bertemu Mbak juga. Masa saya hanya mendengarkan sepihak. Nah kalau kalimat suka ada dugong-dugong itu apa? Ya begini, beliau itu kan menyatakan beliau sering menyatakan gini loh Pak. Ya beliau menghina fisik saya. Beliau menghina fisik Mas Sofwan. Ya mohon maaf ya, kayak babi hutan apa semua. Suka ada kalimat itu? Iya, tapi kan saya bukan tipikal orang yang selalu megang HP ini. Jadi saya sesalkan itu, saya tidak punya bukti itu. Bahkan anak saya umur 2 tahun, perempuan, ketika beliau sedang main, namanya anak ya Pak ya, main di depan pagar,
ketika anak saya nyentuh pagar dia, hus, najis. Wow. Itu berulang, dan bukan saya aja saksinya, tapi banyak orang. Saya sebagai ibu, Pak, sakit hati. Terlepas dari apapun masalah kedua orang tuanya, sebaiknya anak nggak usah diikut. Menurut saya. Sehingga emosi saya, Pak, ketika berhadapan dengan dia, tidak mampu lagi saya sabar. Namanya juga saya ya di lingkungan yang keras ya, Pak, hidupnya di Batam. Ya jadi saya kebawa kebawa emosi sampai bilang dugong dan lain sebagainya. Itu karena refleksi dari kata-kata beliau sebelumnya. Sebagai aksi balasan. Sebagai reaksi balasan. Tuh. Tapi mohon maaf banget, Pak, saya melalui video Bapak ini, saya mohon maaf sekali sudah mengatai beliau dugong, karena memang itu sangat salah. Saya memohon maaf atas hal tersebut dan tidak layak saya ucapkan apalagi kepada seorang kiai. Kan gitu.